Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi ketemu saya dengan Dewi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Pancasakti University untuk Prodi Manajemen semester 1. Dan di sini di ujian akhir semester, saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Bapak Marsda Agus, untuk mempresentasikan materi aspek hukum dalam bisnis. Penggabungan usaha atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan tersebut menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan dalam rangka memperluas jaringan usaha serta bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Tetapi ada pula penggabungan usaha yang dilatar belakangi oleh faktor kesulitan finansial atau penyelamatan usaha dan efisiensi usaha. Mari kita simak ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan membawakan salah satu materi dari aspek hukum bisnis, yaitu tentang penggabungan badan usaha atau bisa kita sebut dengan joint venture, di mana ini diistilahkan dengan merger atau proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau lebih dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya itu dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri dengan atas dasar hukum. Lalu kita juga mengenal yang namanya konsolidasi. Ini adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Nah, contohnya, jika PT A dan PT B serta PT C menggabungkan diri menjadi satu, lalu mereka akan membentuk satu badan usaha, yaitu PT D, dan nama badan usaha yang menggabungkan diri menjadi lenyap. Dan inilah yang disebut dengan konsolidasi. Nah, kerjasama badan usaha dalam bentuk merger atau konsolidasi mempunyai beragam tujuan. Salah satunya yaitu restrukturisasi. Adalah istilah manajemen perusahaan untuk suatu tindakan yang mereorganisasi struktur hukum, di mana ada juga struktur kepemilikan, struktur operasional, atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan. Agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau lebih sesuai dengan kebutuhannya, maka kita simak sebagai berikut. Restrukturisasi meliputi berbagai aspek, diantaranya ada bisnis, ada keuangan, ada manajemen, ada organisasi, dan restrukturisasi di bidang hukum. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah restrukturisasi di bidang bisnis, di mana yaitu bertujuan untuk melakukan penataan terhadap seluruh mata rantai perusahaan guna meningkatkan daya saing dan kompetisi. Lalu kalau restrukturisasi keuangan adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah restrukturisasi manajemen, yaitu suatu upaya penataan sistem manajemen perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Lalu yang keempat, ada restrukturisasi organisasi, yang ini meliputi usaha pembenahan dalam sumber daya manusia atau SDM, fungsi divisi atau staf, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah restrukturisasi di bidang hukum yang bertujuan meningkatkan status badan hukum suatu perusahaan. Kita masuk kelas selanjutnya adalah
pelaksanaan merger dan konsolidasi bagi badan usaha yang berbentuk PT, di mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan PP Nomor 27 Tahun 1998 yang tahapannya sebagai berikut. Ada tahap perencanaan, tahap persetujuan, lalu ada pengumuman rencana penggabungan, ada juga tahap pelaksanaan dan pengumuman hasil penggabungan. Di mana salah satu contoh nama badan usaha atau salah satu contohnya adalah nama badan usaha yang akan melakukan peleburan. Lalu alasan disertai penjelasan tentang masing-masing oleh direksi mengapa sih peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan. Lalu ada juga contoh tata cara konversi saham dari masing-masing badan usaha. Lalu yang kedua adalah persetujuan RUPS, di mana ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Lalu yang ketiga ada pengumuman rencana penggabungan, yaitu direksi wajib mengumumkan dalam 2 surat kabar harian mengenai rencana penggabungan atau peleburan badan usaha yang paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan. Ya, lalu pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui rencana penggabungan tersebut. Yang keempat adalah tahap pelaksanaan, di mana dalam hal ini telah dilaksanakannya proses pendahuluan yang harus dipenuhi. Juga ada penggabungan ini dapat dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan badan usaha dan kepentingan masyarakat. Lalu yang terakhir ada pengumuman hasil penggabungan, di mana direksi badan usaha hasil penggabungan wajib juga mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 surat kabar harian yang paling lambat 30 hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. Dan ini sesuai dengan pasal 108 ayat 1 UU PT. Sekarang kita masuk ke penggabungan usaha, di mana ada beberapa alasan pembangunan usaha, diantaranya untuk sebuah investasi yang menguntungkan, lalu mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Dapat memasuki pasar baru atau area produk melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Nah, ini memastikan pasokan bahan baku atau input produksi, serta output produksi bagi pelanggan. Selanjutnya adalah bentuk penggabungan usaha, di mana ada merger statutory, atau kita sebut juga dengan merger. Lalu selanjutnya ada konsolidasi berupa statutory. Menurut pakar ahli, Hadori Yunus, pengertian penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi dalam bisnis. Merger yaitu penggabungan usaha dengan cara perusahaan membeli perusahaan lain yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut menjadi anak perusahaannya. Perusahaan yang dibelinya itu sudah tidak mempunyai status hukum lagi, dan yang mempunyai status hukum adalah perusahaan yang membelinya. Lalu konsolidasi statutory merupakan bentuk lain dari merger, yaitu penggabungan usaha dengan satu cara perusahaan bergabung dengan perusahaan lain, lalu membentuk satu perusahaan baru. Kita masuk ke slide selanjutnya adalah metode akuntansi dan pelaporan, di mana ini adalah setiap perusahaan harus menjalankan proses akuntansi untuk kelangsungan bisnis, yang dimana dalam proses akuntansi tersebut perusahaan akan melakukan pencatatan sehingga segala hal mengenai keuangan perusahaan dapat didata dan dicatat dengan baik. Dunia usaha semakin lama semakin berkembang, dan persaingan dalam jenis produk, mutu produk maupun pemasarannya semakin ramai dan ketat.
Sehingga seringkali timbul persaingan yang tidak sehat dan saling mengalahkan. Lalu ada beberapa alasan mengapa perusahaan saat ini menyukai metode kepemilikan. Antara lain adalah untuk mengurangi manfaat biaya, lalu juga ada risiko yang lebih rendah, dan selanjutnya adalah penundaan operasi atau operasional lebih sedikit. Sini saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan tersebut. Alasan dari manfaat biaya adalah acap kali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan yang dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada keadaan inflasi. Lalu yang kedua adalah resiko yang lebih rendah, di mana ini dalam membeli lini produk dan pasar yang telah didirikannya, dan biasanya ini lebih besar resikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penggabungan usaha kurang beresiko, terutama ketika tujuannya telah diverifikasi. Lalu selanjutnya adalah penundaan operasional yang lebih sedikit, di mana ini adalah fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha yang dapat diharapkan untuk segera beroperasi. Sedangkan apabila membangun fasilitas perusahaan yang baru, ini akan menimbulkan masalah yang baru juga, misalnya perlunya izin dari pemerintah. Lalu kita masuk ke penentuan harga beli, di mana ini masuk ke pembeli memperhitungkan seluruh biaya perolehan sehubungan dengan akuisisi aktiva bersih atau saham perusahaan lain sebagai bagian dari harga beli. Di sini terdapat 3 jenis biaya yang dapat timbul dari penggabungan usaha. Di antaranya ada biaya langsung, biaya pengeluaran efek, biaya tidak langsung, dan umum. Biaya langsung contohnya adalah imbal jasa bagi penemu atau finder, akuntan, hukum, dan penilaian. Sedangkan biaya pengeluaran efek biasanya itu terdapat di biaya pendaftaran, audit, dan hukum sehubungan dengan pendaftaran saham dan komisi pialang. Lalu ada juga biaya tidak langsung atau umum. Ini biasanya seperti biaya gaji akuntan yang merupakan pegawai perusahaan dalam penggabungan usaha. Berikut adalah contoh bentuk penggabungan usaha melalui pembelian saham, di mana penggabungan usaha melalui pembelian saham yaitu dilakukan melalui pembelian yang berhak suara dari perusahaan lain, bukan melalui akuisisi aktiva bersih. Seperti ada ilustrasi di mana PT Intan menukarkan 10 lembar sahamnya dengan total nilai pasar sebesar $600. Untuk semua ini, PT Antara dalam transaksi pembelian akan timbul biaya merger sebesar $40 dan biaya pengeluaran saham sebesar $25 yang sebelumnya dicatat dalam akun tangguhan. Nah, di sini terdapat beberapa jurnal, diantaranya adalah jurnal untuk mencatat biaya penggabungan usaha dan biaya pengeluaran saham, seperti tertera pada slide berikut. Sekarang kita masuk ke pelaporan kepemilikan antar perusahaan, di mana di sini laporan keuangan konsolidasi berupa perubahan kepemilikan, yaitu melibatkan penggabungan untuk pelaporan keuangan aktiva, kewajiban pendapatan, dan beban individual untuk 2 atau lebih perusahaan. Yang biasanya ini berhubungan sangat istimewa, seakan-akan adalah satu perusahaan. Nah, ini termasuk prosedur eliminasi semua kepemilikan dan aktivitas antar perusahaan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah apabila perusahaan publik yang melaksanakan penggabungan usaha adalah juga perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, maka persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM
sehubungan dengan penggabungan usaha dimaksud harus diperoleh terlebih dahulu. Nah, persetujuan ini atau persetujuan Kepala BKPM ini menjadi sebuah prasyarat untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia. Untuk menjamin dilaksanakannya dan dipatuhkannya seluruh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan penggabungan usaha dan penggabungan usaha lain-lainnya, maka pendapat dari pihak-pihak independen yang wajib disampaikan oleh perusahaan pabrik bersamaan dengan pernyataan penggabungan peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi efek pada bursa efek atau keputusan pemodal. Lalu calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Oke, terima kasih presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.